سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa karamati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bil Usfuri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li jamil auliya fil Indonesia wa li jamil auliya fid dunya radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Innallaha ta'ala yahmina bihi ma yatima yumiduna bi madadihi wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim fid dini ad-dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al haditsu ar-rabi wa thalathun. Ya, hadis yang ke-34 ya. Berarti kemarin kita sudah membahas hadis yang ke-33 yang membahas tentang keutamaan malam Jumat dan bacaan-bacaan yang perlu dibaca pada malam Jumat. Keutamaannya sangat besar sekali, mulai dari mati perjalanan dan termasuk bacaan surat Al-Kahfi atau Qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali yang dibaca dalam rakaat sholat sebelum sholat Jumat. Ya kan, 50 kali 4 rakaat dibaca di dalam 4 rakaat sebelum sholat Jumat. Berarti total ada sekitar pembacaan suratul Ikhlas sebanyak 200 kali yang pahalanya itu apabila kita mau melaksanakan itu insya Allah kita tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah sebelum kita mengetahui tempat kita di surganya Allah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita yaitu di dalam pembacaan kitab Usfuriyah ini pada hadis ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Al hadisu tawi hadis ar-rabi'u kang kaping 4 wa salasuna lan 30 berarti 34 iku an aliyin den wenake saking Sayyidina Ali ibnil Husain kang dadi putra lanange Bapak Husain an jaddi saking embae Sayyidina Ali an Rosi an jaddi saking embae Sayyidina Husain an Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Qala dawu sinten Rasul dawe Rasul qala dawu sinten Rasul arbaun nyatane dawu arbaun utawi perkara arbaun khisalin utawi perkara papat. Iku man utawi sapa wonge iku kunna ana sapa man iku fi tetep ing dalem arba'u khisal fihi ing dalem man kamula moko bakal sampurna kamula moko dadi sampurna apa islamuhu islame man walau kana senajan ana mingkorni iku mingkorni saking bolone man mingkorni saking sirai man ila qadami tumeka maring mingkorni saking sirai man ila qadami tumeka sampai sikile man delamane man
apa khotoya piro-piro ya apa khotoya piro-piro keluputan. Asidqu kunna man kunna fihi apa sing kunna asidqu apa sing kunna asidqu nyatane sifat temen, wasyukru lan sifat syukur, wal haya'u lan sifat wirang, wa husnul khuluqi lan baguse pakerti. Hadis yang ke-34 menjelaskan apabila orang, kata Rasulullah, apabila orang memiliki 4 hal ini maka sempurnalah imannya dia, ya kan? Maka sempurnalah imannya dia, walaupun kesalahannya itu memenuhi dirinya mulai dari kepala sampai sekujur kaki, semuanya melakukan kesalahan mata melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah, telinganya mendengarkan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, mulutnya digunakan untuk mencaci orang lain yang merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Meskipun seperti itu, kakinya digunakan untuk berjalan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seperti itu, maka dia tetap akan menjadi orang masuk pada kategorinya orang yang sempurna Islamnya. Apa yang 4 itu? Yang 4 itu adalah sidik, jujur, syukur, malu, dan husnul khuluq, memiliki sifat baik budi pekertinya. Untuk masalah haya, syukur itu ada 3. Syukur itu nanti tingkatannya ada 3. Pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan, itu dijelaskan di dalam Futuhat Madaniyah, pinggirnya kitab Nasoihul Ibad. Syukur itu ada 3 tingkatan. Pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita segera mengucapkan alhamdulillah atau berterima kasih. Tingkatan yang kedua syukur itu adalah ketika setelah kita mengucapkan alhamdulillah atau berterima kasih kepada orang yang memberikan kenikmatan, kita sanggup membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik atau kebaikan yang sama. Itu tingkatan syukur yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah syukur ketika seseorang itu sudah menyadari bahwasanya segala sesuatu itu tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syukur yang sebenar-benarnya syukur. Untuk masalah haya, kemarin sudah dijelaskan di dalam kitab ini juga. Haya atau rasa malu itu maksudnya adalah kemampuan seseorang atau kemaluan seseorang. Artinya malunya seseorang ketika melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malu memakan segala sesuatu yang menjadi penuhnya perut kita dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Melihat sesuatu yang tidak diridhoi, kita malu melakukan hal itu. Nah, itu yang dimaksud dengan malu, sebenar-benarnya malu. Kalau asidqu, sidik itu artinya adalah apa yang ia terima, dia keluarkan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Jadi kalau dia mendapatkan amanah 10.000, ya dia tetap mengeluarkan 10.000. Itu yang namanya sidik. Kalau dia mendapatkan pengetahuan A, ya sudah dia sampaikan A. Untuk hal lain yang dia tidak ketahui, dia tetap mengatakan kalau dirinya itu tidak tahu. Itu namanya as-sidqu. Sidik itu artinya seperti itu. Jujur lah, ya jujur ya sesuai dengan apa adanya. Jadi kata Rasulullah, selama orang masih memiliki kejujuran, memiliki sifat syukur, dan perlu diketahui syukur itu ternyata derajatnya lebih tinggi daripada takwa. Jadi syukur itu derajatnya lebih tinggi daripada takwa. Selama orang itu memiliki sidik, kejujuran, memiliki rasa syukur, dan masih memiliki rasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dan memiliki perangai yang baik terhadap sesama, insya Allah itu akan masuk pada dawuhnya Rasulullah, kalau Islamnya sudah bisa dikatakan sempurna, meskipun dia tetap tidak luput dari kesalahan dan dosa. Yo salah yang ngakoni salah, jujur jenenge.
Awakmu nyolong yo ngaku yo wis kadung tak colong sepurone, beres, selesai sudah. Dan syukur itu seperti itu. Syukur seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Selama kita memiliki 4 hal ini, kata Rasulullah, maka dianggap sempurnalah iman yang dimilikinya. Hukiyah, Hukiyah dan ceritaake, dia Hukiyah dan ceritaake apa Inna Ja'far at-Tayyar, Inna Ja'far at-Tayyar saat temene Ja'far at-Tayyar radhiyallahu taala anhu, bi barakati sidqi, sebab kelawan keberkahe jujure utawa temene Ja'far, wa adami kalibihi lan ora onone gorone Ja'far fi jami'i umurihi ing dalam sakabehane umure Ja'far iku lama kutila ing dalam arekalane den pateni sapa Ja'far jalan dadekake sinten Allah taala alaihi maulu sinten Allah lahu kanggo Ja'far janahaini rong swiwi akhdoraini kang warna ijo karune mau syuhaini kang den sempu kang den slempangake karune biduri kelawan inten wal yakuti lan yakut itu permata lah. Yatiru hale mabur sopo Ja'far bihima kelawan nganggo janahaini ma'al malaikati sertane para malaikat. Fasa'alahu moko nakoni ing Ja'far sinten an-Nabi alaihi salam yauman ing dalam siji dina ya Ja'far at-Tayyar ya Ja'far at-Tayyar Yabna Abi Thalib atai Abi Thalib bi ayyi amalin, kata Rasulullah. Karena Ja'far itu ketika sudah meninggal tiba-tiba dia diberikan oleh Allah 2 sayap yang warnanya hijau dan banyak memiliki permata, dia bisa terbang bersama dengan para malaikat. Lah kok bisa, kata Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya Ja'far at-Tayyari, ya abna Abi Thalib, ya abna Abi Thalib, bi ayyi amalin kelawan dindine amal, balagta bisa tumeka sapa sira hadhil karomata ing ikilah kemuliaan. Faqala maka nuli jawab sinten Ja'far at-Tayyar, la adri, ora ngerti sinten ingsun ya Rasul, mboten ngertos kula, illa anni angin sak temene ingsun iku imtanatu nyegah sapa ingsun an salasati asya'a saking telu pira-pira perkara fi halatil kufri ing dalam tingkah awak kufur wal islami lan sampai awak melebu Islam. Itu kata Ja'far. Qala tawasitan an-Nabi alaihi salam, ma utawi apa iku hiya salasa. Yo apa sing telu iku? Kemudian kolan jawab sinten Ja'far, maka zabtu ora tau goro sinten ingsun, wa mazana itu lan ora tau zina sinten ingsun, wa masakartu lan ora tau mabuk sinten ingsun fi halatil kufri ing dalam tingkah kufur ingsun wal islami lan dalam tingkah Islam ingsun. Jadi Ja'far ini sebelumnya kafir sampai masuk Islam. Kafirnya dia tetap menjaga 3 hal ini, apalagi sudah masuk Islam. Katanya Ja'far, innaman sak temene wong kadiba kang goro sapa man fi kalamihi ing dalem omongane man fi kalami ing dalem omongane man iku kana ana sapa man iku muttahaman wong kang den cipta Allah, bainal khalaiki ing dalem antarane makhluk. Wa yakunu lan ana
lahu iku tetep kedue man opo al khojalatu sifat wirang utawa isin. Fangtana tu moko sebabe mengkono nyegah sapa ingsun anil kadibi saking sifat goro. Wa tafakkartu itu pertama. Jadi aku mencegah dari 3 hal, mulai dari aku masih kafir sampai aku masuk Islam. Pertama, aku itu tidak goro, tidak berbohong. Kenapa kok bisa tidak berbohong? Karena aku berpikir setiap orang ketika ia berkata bohong, pasti dia itu akan dicap jelek oleh orang lain, gitu loh. Karena oleh orang lain, karena kalau kita pembohong pasti kita akan dicap jelek oleh orang lain. Dan ketika kita mendapatkan predikat jelek dari orang lain, pasti orang yang suka berbohong itu memiliki rasa malu. Oleh karena itu aku tidak mau berbohong. Terus watafakkartu lan mikir-mikir sapa ingsun fi zina ing dalam masalah zina. Annaman satemene wong zana kang zina sapa man bi imraati kelawan wadon ingsun au bi ibnati kelawan utawa kelawan anak ingsun au bi ukhti utawa kelawan dulur wadon ingsun fayakunu moko ana apa zina iku sainan dadi perkara kang cacat utawa aib li kedue ingsun. Fala ahtamilu moko ora bisa nanggung sapa ingsun ing sainan fakadzalika moko kelawan arai koyok mengkono sainan utawa la ahtamilu layak tamilu ora bisa nanggung ing sainan sapa ghairi sakliyane ingsun. Fali ajli moko krana arai layak tamilu ghairi imtanatu moko nyegah sapa ingsun ing zina. Kemudian yang kedua, kemampuan saya untuk tidak berzina adalah ketika aku mencoba untuk berpikir, ketika ada seseorang yang berzina dengan istriku atau dengan anakku atau dengan saudara perempuanku, pasti itu akan menjadi aib untuk diriku yang aku sendiri tidak akan sanggup menanggung keaiban itu. Oleh karena itu, ya kan, karena aku merasa tidak akan sanggup menanggung aib itu, dan aku yakin orang lainnya juga tidak akan sanggup menanggung itu, maka dari itu aku akhirnya tidak berani untuk melakukan zina. Terus amal imtina'u anapun utawi kemampuan ingsun nyegah anil muskiri saking perkara kang mabukake faraitu moko ningali sapa ingsun kullal khalaiki ing saben-saben makhluk iku yuridu ngersakake sapa khalaik antakuna ing yen to ana sapa khalaik antakuna ing yen to ana apa upuluhum akale khalaik iku fi ziyadatin ing dalam tambahan alal uqolai ngalahake ing atase pira-pira wong kang duweni akal. Faman maka utawi sapa wong iku syariba ngombe sapa man wasakarolan mabuk sapa man ya zulu maka bakal ilang apa akluhu akal kepinterane man wa yastahilu lan bakal sibuk sapa man bil hiryani kelawan ngomel wayat aku nalan podo guyu sapa khalaik alaihi ing atase man fali adli dalika moko krono arai mengkono yazul aklu intanatu nyegah sapa ingsun anisyarabi saking ngombe mabukan ngombe perkara kang mabuk anisyurbi saking ngombe perkara kang mabukne. Kemudian kenapa aku kok bisa tidak melakukan tidak meminum minuman khamr atau meminum minuman yang membuat mabuk? Karena aku melihat semua orang itu pengen akalnya itu normal, pengen orang memiliki kepintaran melebihi pengen orang itu memiliki kepintaran mengalahkan kepintaran orang lain.
Sementara yang aku ketahui dari orang yang mabuk itu akalnya kurang. Mereka biasanya ngomel-ngomel sendiri gitu loh, tidak jelas pembicaraannya, sehingga dari hal itu orang lain itu akan melihatnya, akan menertawakannya karena dia dianggap tidak normal. Dan aku tidak mau dilihat oleh orang lain sebagai orang yang tidak normal. Oleh karena itu akhirnya aku lebih baik tidak meminum sesuatu yang memabukkan. Itu. Terus setelah seperti itu faja'a moko sinten Jibrailu malaikat Jibril alaihi salam faqala moko nuli dawuh sinten Jibril sodako temen sapa Ja'farun Ja'far ja'ala wis ndadekake sinten Allah lahu kanggo Ja'far janahaini ing rong suwiwi bil imtinai sebab mampu nyegai Ja'far an hadhil asya'i saking ikilah perkara telu an hadhil asya'i saking ikilah perkara as-salasati kang telu fatakribu moko utawi gawe peparak iku zahirun kang pertelo. Maksudnya fatakribu zahirun itu dari cerita ini hendaklah kita bisa mengambil ibrah dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan yang lain. Jadi artinya kan kata Rasulullah hadisnya pertama, barang siapa masih memiliki 4 sifat jujur, syukur, rasa malu, dan baik budi pekertinya, maka imannya dianggap sempurna, kan seperti itu. Nah, caranya untuk sampai seperti itu ya kan, pertama jujur, lawannya itu adalah bohong. Nah, Ja'far ini bisa tidak berbohong karena Ja'far itu merasa orang berbohong itu pasti akan dicap jelek oleh orang lain. Nah, kalau sampean tidak mau untuk dicap jelek, maka jangan berbohong, jadilah orang yang jujur, gitu loh. Itu maksudnya at-takrib. Maksudnya at-takrib zahirun itu maksudnya untuk hal-hal yang lain silahkan sampean kiaskan. Karena ceritanya Ja'far jelas kan, beliau memberikan alasan kenapa kok dia bisa tidak berzina, kenapa beliau tidak bisa berbohong, terus kenapa beliau tidak melakukan mabuk-mabukan, alasannya jelas. Maka untuk hal-hal yang lain tolong dikiaskan. Itu maksudnya fatakribu zahirun. Pendekatan yang lain itu sangat jelas sekali. Ya jelasnya seperti itu. Artinya setiap kita akan melakukan sesuatu, pikirkan itu dulu. Iki perlu apa ora? Iki penting apa ora? Iki apik apa ora? Itu karena ini dalam ceritanya Ja'far itu seperti itu. Wis, lanjut.